Kita ini percobaan ketiga. Kita add lagi ya, Tisa sama Dulnya. Semuanya Tisa kayaknya tadi kurang bagus, jadi berkali-kali harus coba. Udah ya. Ini tadi udah aku masukin sih Tisanya. Masih belum juga. Kenapa ya ini nggak bisa? Masa mau dicoba lagi yang keempat kalinya? Gimana dong ini Dul? Masih kita ngobrol berdua, nggak enak gue mau Tisa. Ya, sekarang suara Dulnya yang hilang. Dul, suaranya hilang. Ya, hilang semua. Ini aku invite ulang. Dah. Nah, akhirnya. Nah, sekarang invite Dul. Coba, Mas Dul. Nah, udah aku invite tuh Dul ya. Mama sih udah aku invite, Tis. Nah, akhirnya bertiga ya. Emang di mana-mana tuh harus ladies first gitu ya. Iya, harus ladies first memang ya. Harus Tisa dulu dari tadi yang masuk sebenarnya. Oke. Ini teman-teman, Tisanya udah bareng sama kita. Tadi udah nyoba 2 kali. 2 kali dan gagal, tapi nggak apa-apa. Ini Tisanya udah sama kita nih. Tisa katanya cantik banget, Tisa. Amin. Banyak yang bilang cantiknya Kak Tisa. Malu ah. Itu yang sebelah aku tawa-tawa tuh. Malu. Seneng tuh. Oke, langsung aja nih ya. Tadi kan aku udah sempat nanya ke Dul. Ceritanya gimana sih Dul? Pengalaman main film itu gimana? Terus cerita film ini sendiri tentang apa gitu? Pertanyaan yang mana dulu nih, ceritanya Oke, pengalaman ini film. aja dulu. Yang filmnya dulu. Iya, kalau dari sudut pandang Haris, sebagai aku dulu jalani sebagai Haris, film ini menceritakan tentang anak muda yang hijrah gitu ya. Anak muda yang hijrah pada awalnya Haris tuh orangnya anak muda biasa gitu. Dia mempunyai lingkungan yang anak muda pada umumnya, sampai kemudian ada suatu kejadian yang membuat Haris itu ingin berhijrah. Nah, dia sangka tuh berhijrah tuh membuat hidupnya tenang, damai, tapi dia nggak nyangka kalau malah hijrah itu buat dia semakin diuji sama Allah, terus semakin dikasih ujian hidup yang banyak gitu. Jadi film ini tentang menceritakan bagaimana si Haris dan Alisa itu yang akhirnya ya kita kayaknya nggak perlu dirasain lagi kalau si Haris Alisa ini nikah. Terus di posternya udah nikah gitu ya. Iya. Setelah nikah banyak ya, banget kalian posting itu kan. Bagaimana Haris dan Alisa itu menghadapi rintangan-rintangan, ujian-ujian orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentang itu sih, berpikir tentang itu. Dalam drama pernikahan anak muda, tentang itu ya. Jadi genrenya religi dong ya, bukan romance. Ada sedikit romance. Iya, memang religi romance. Ada sedikit romansnya. Jadi dikemas kayak gado-gado campur aduk. Family-nya ada, dramanya ada, romansnya ada, religinya ada. Semua kita makan. Bagus itu artinya. Ini kan syuting pertama kalinya Dul ya sebagai pemeran utama. Ini Tisa sama Dul ada nggak latihan khusus gitu kan? Kalian juga sebagai pasangan nih gitu. Ada latihan khusus gak sih?
Tisa Buat Jenny syuting Azhar ini pertama dulu. mentorku di dunia perfilman. Amin. Aku selalu Bisa menanya aja pada nih Abang Dul. Mbak Tisa. Bisa aja nih Aduh, Mas gemes Dul banget sih ya. kalian. Enggak sih, enggak. Aku rasa apa ya, kita sama-sama berkontribusi sih buat project ini. Jadi kita benar-benar saling sharing mau dibuat seperti apa sih film ini gitu, dari segi karakternya, dari chemistry-nya aku sama Mas Haris yang diperankan oleh Kakak Dul Jelani. Jadi dari kita masih pacaran gitu sampai kita memutuskan untuk menikah, sampai ada konflik-konflik, itu kan pasti perlu ada apa ya, emosi yang kuat gitu dari aku sama Dul gitu, yang biasanya kita senang-senang aja di dunia nyata, di film dalam prosesnya tuh kita mengalami banyak banget tantangan sih gitu, dari bisa nangis bareng, ketawa-tawa bareng, bisa apapun itu kita alamin gitu, karena ketemu juga hampir tiap hari ya gitu. Jadi tantangan yang baru juga sih buat kita. Sekarang saya jadi yang nanya yang gimana. Oh ini udah. Sorry, tadi internetnya naik turun. Oh ya. Oke. Kalian itu selama proses syuting ada nggak sih berantem gitu sama di lokasi syuting atau gimana? Gimana tuh Kakak Dul? Ya, justru itu serunya kayak pasangan yang real gitu saat kita di lokasi gitu. Kadang ya namanya pasangan ya pasti sehari ada lah apa yang didebatin, ada lah, tapi selalu itu apa ya, itu yang membuat kita harus tetap profesional gitu. Kita lagi syuting, jangan kita bahas dulu sekarang, kita bahas nanti gitu. Ibaratnya ada lah kita lagi syuting terus ada ya, tapi nggak mengganggu syuting ya, malah jadi tambah bonding. Kadang-kadang emang kalau si Tisa mau adegan nangis tuh aku sengaja tuh aku bikin bete biar dia nangis beneran. Aku baru tahu, astaga. Biar dia nangis beneran. Ada tuh satu scene dia nangis beneran. Oh ada. Wah, emang tadinya Tisanya susah nangis emang atau gimana? Enggak, aku mancing aja biar dia mendalami gitu. Biar semakin mendalami ya. Wah parah. Iya. Namanya ini pada nanya nih. Enggak, oke. Ini ada yang nanya, sejak kapan Tisa ditawarin main film ini? Sejak kapan ya? Aku kurang tahu tepatnya kapan sih. Pokoknya pas itu kalau nggak salah udah jadi pacarnya Mas Abdul ini ya, yang di sebelah saya ya. Kalau nggak salah Pak, ditawarinnya tuh posisinya udah apa sebelumnya Mas, udah lupa. Belum pacaran. Oh belum pacaran ya, belum pacaran. Terus jadi kalian pacaran di tengah-tengah proses kita syuting ya? Enggak juga sih. Gitu. Gimana sih? Kayak coba kamu cerita. Lupa jadian dulu. Jadian dulu. Terus tiba-tiba ada kabar gitu, ditawarin film. Lawan mainnya siapa? Aku kan kalau misal mau main film pasti selalu nanya dulu lawan mainnya siapa. Terus akhirnya dikasih tahu Dul Jelani, pacar saya. Pacar saya dong gitu kan. Iya, wah. Aku juga baru pertama kali kan, maksudnya kayak syuting tapi bener-bener real life sama pasangan sendiri, pacaran gitu. Jadi ya udah aku coba aja gitu, ternyata mengasihkan, seru. Mengasihkan ya. Kedepannya mau nggak sih main film bareng kayak gini lagi?
Mau Ya mau dong. lah kalau ada yang namar. Tapi kalau bisa sih genrenya beda. Jadi kayak kita punya tantangan tersendiri. Kayak baru lagi gitu. Film baru, jiwanya baru lagi. Misalnya kayak komedi atau horor gitu kan. Oke, mau nyoba genre yang baru ya. Tis, ini ada yang nanya nih. Karakter Alisa gimana sih menurut Tisa sendiri? Karena kan tadi udah dijelasin Nggak sama jauh beda, nggak Abdul, jauh beda. Haris. Manja, nggak jauh beda. Kayak Manja. kamu yang lebih manja ya. Kayak Haris yang lebih manja ya. Kalau lagi. dibandinginnya gimana? Alisa sama Tisa. Justru pada saat aku pendalaman karakter Alisa gitu ya, aku ngerasa jadi orang manja, apa mungkin ke bawah ya. Jadi kayak misalnya Ke bawah sampai sekarang. ngomong sama Mas Dul, misalnya kayak ngomong apa gitu yang tadinya biasanya ya udah biasa aja gitu, terus dengan karakter aku, terus pas aku main sebagai Alisa, karena memang dia karakternya manja ya, jadi pas dekat gitu, maaf kalau menjijikan ya, gitu, kayak manja gitu. Aku nggak tahu kenapa, atau mungkin akunya yang kebawa sama si karakter Alisa, tapi ya udahlah jadi biar terbiasa kan gitu sampai hari terakhir gitu. Tapi sekarang masih kebawa nggak tuh? Tapi tetap aja yang lebih manja yang sebelah saya ini nih. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalian sama-sama bucin ya? Ya. Gemes Ya gitu deh. Wah, kalian relationship goal banget ya. Dari tadi pada gemes sama kalian. Asik. Ya gitu deh. Lanjut. Pertanyaannya apa nih? Ya. Aduh. Kalian ini pas syuting tuh kalau nggak salah ada bagian yang di pas puasa gitu. Gimana sih kalian menangani gitu rasa lapar, rasa haus ketika syuting? Ada Pas di trik dan kontingensi. tips ya? Iya, triknya banyak-banyak sabar aja. Ya. Banyak istighfar aja lah. Banyak-banyak istighfar sama pintar-pintar. Iya, karena kalau enggak kan emosi bisa kepancing banget. Udah panas. Ya udah panas terus harus mendalami. Yang harus puasa tuh harus sabar. Ini ada scene yang kemarin tuh harus emosi, harus stres gitu ya. Harus pintar-pintar aja nanganinnya. Ya. Pintar-pintar. Pintar-pintar ngemut emosi gitu. Cari mood. Karena kalau moodnya udah bener, insya Allah puasanya bener. Gitu. Amin. Ini kok pada salting katanya, ini teman-teman yang lain pada gemas dengan kegemoyan kalian berdua ini. Tambah gemas nonton nanti film Dear Imam. Nah tuh, 13 kalian Mei. jadi harus nonton film Dear Imam ya. Kalian udah, ini kan adaptasi novel, kalian udah baca novelnya belum sih? Aku dikit doang. Cuma aku awal-awal doang waktu ditawarin main film. Cuma nggak sampai selesai. Cuma beda jauh sih, beda jauh. Iya, kita buat sesuatu yang baru sih gitu. Karena kan kalau di novel memang Harisnya itu seorang dokter ya, terus ya. Alisanya SMA. menikahi gadis SMA gitu. Cuman karena kita menyesuaikan dengan apa ya, bukan dibilang zaman, tapi menyesuaikan dengan kondisi dan konteks si penulis maunya seperti apa sih gitu. Jadi dibuat ya YouTuber. Jadi YouTuber punya kisah cinta yang menarik gitu. Mereka mengabadikannya di YouTube gitu. Nanti sama-sama hijrah dua-duanya. Tuh. Oh, jadi kedua-duanya mengalami proses hijrah di dalam film ini gitu ya. Ini ada yang nanya nih, scene terbaik untuk Haris dan Alisa apa? Apa ya? Apa Mas Dul? Waktu hujan-hujanan, tapi ntar kalau diceritain spoiler. Ya pokoknya ada di teaser kita lagi hujan-hujanan ya. Iya. Tapi kalau scene terbaik aku pas adegan menikah. Oh iya benar itu. Ya. Salah satunya. Jadi kayak kita kan syuting di Istana Bogor ya Mas Dul ya? Kebun Raya, maaf, Kebun Raya. Terus jadi dari base camp ke set itu kita perlu naik golf car gitu, jadi mobil golf gitu. Terus dari jauh kan, kalau dari jauh tuh kayak udah kelihatan gitu setnya gitu, artnya dibikin kayak gimana, set pernikahan. Terus dari jauh kayak, kok kita kayak berasa beneran ya Mas. Gitu. udah pakai baju pernikahan, dua-duanya terus kayak dari jauh.
itu tuh ada pada tamu datang gitu kayak berasa nikah beneran gitu. Seru sih. Jadi ya gladi resik dulu lah. Oh, gladi resik. Deg-degannya artinya sama kayak mau nikah beneran ya waktu syuting pun. Gimana Mas Dul? Iya gitu, kayak nikah beneran jadinya. Kok kayak kamu grogi gitu sih? Enggak, aku masih awkward aja gitu. Kok aku Iya. Siap ya. kan kalian sering ketemu masih itu ya. Ya jarang aja live gini. Ini ada yang nanya nih, pengaruh film ini buat kalian apa sih? Kalau aku pribadi, ya kan emang film ini film religi. Itu lagi. Itu ada beberapa hal yang aku pelajari dari film ini gitu. Contoh ada satu dialog si Haris dengan Ustadz gitu. Waktu si Haris lagi susah gitu. Ini aku spoilerin dikit aja ya. Si Ustadz bilang belilah kesulitanmu dengan sedekah gitu. Itu hal yang baru aku pelajarin di film ini, dan ternyata emang benar gitu, ada ayatnya gitu. Kita bisa membeli kesulitan dengan sedekah. Banyak sih pelajaran-pelajaran, jadi maksudnya syuting sekaligus belajar agama gitu. Jadi kayak sekolah. Setuju. Kalau buat Tisa gimana? Kalau buat aku sebenarnya hampir sama sih kayak ya nggak boleh oke. Ya, It's Tisa. okay. Pas bagian Tisa Nggak boleh apa-apa. boleh Lanjut diulang ya. nggak? Sorry. Nggak apa-apa. Jadi waktu kayak kita sebelum mulai tag gitu kan kita ada reading bareng kan berdua. Terus pas reading tuh menemukan dialog-dialog yang kadang aku juga bingung nih. Gak ada nih di film lain seperti ini kayak menjelaskan tema religi gitu tapi dari sudut pandang yang lebih lengkap gitu. Apalagi kita mengangkat tokoh anak muda gitu. Jadi lebih apa ya, lebih beda pastinya dari yang lain gitu, dari Harisnya sendiri yang masih dalam proses mencari jati dirinya gitu tapi berusaha mendekatkan diri ke dalam agama gitu. Makanya aku banyak nemuin pelajaran-pelajaran soal agama di sini. Juga kita mengangkat ceritanya benar-benar apa ya, dalam banget gitu, dari karakter Haris sama orang tuanya, dari karakter Alisa sama orang tuanya. Jadi menarik banget sih film Dear Imamku untuk ditonton gitu. Jadi ini benar-benar menunjukkan gak cuma dari religinya tapi juga dari rasa kekeluargaan segala macam juga dapet ya. Bener kata Tisa, gado-gado banget kayaknya ini filmnya. Gado-gado banget. Jadi pengen gado-gado. Seperti cintaku kepadanya, gado-gado. Aduh, gemes banget. Aduh. Ini ada yang nanya lagi. Dul, ada adegan nangis gak? Banyak. Dul, banyak Kenapa banget. nanya Dul? Nanya Tisa dong. Ya, sampai stres. Apalagi si Tisa. Kalau di film kan kadang-kadang si cewek yang lebih banyak nangis ya kan. Aku banyak nangisnya. Banyakan Mas Dul sih. Banyak, aku sampai stres, aduh adegan nangis lagi, aduh itu kan mesti dibutuhkan penghayatan yang luar biasa kalau mau nangis gitu kan. Kadang-kadang mesti konsentrasi gitu. Tapi mesti, keren sih gitu. Waktu itu aku nih hidupku udah happy kok aku disuruh nangis lagi gitu. Itu maksudnya. Jadi sempat merasa kesusahan juga. Ya beberapa sih bukan kesusahan, lebih ke pressure gitu ya. Kan kalau kita adegan nangis kita butuh waktu beberapa menit gitu untuk menangis gitu, dan sedangkan di lokasi itu banyak banget yang nunggu, ada dari sutradara, DOP, Astrada, pemain dan lain-lain. Jadi kalau kita gagal nangis itu merupakan suatu hal yang mengecewakan gitu ya.
Tapi Dia aku mesti ngeliat bener-bener sih, maksudnya sebagai lawan mainnya Kak Dul, asik. Dia bagus bagus sih Segala dalam pasangan sendiri. bagus banget sih membawa perannya gitu, karena ya notabene-nya Mas Dul baru pertama kali, sorry ada musik apa tuh, suara apa tuh. Baru pertama kali syuting, tapi pas adegan nangis tuh itu air matanya keluar deras banget tuh, kayak keluar semuanya keluar gitu, kayak ini orang benar-benar Mendalami banget ya. mendalami banget sih gitu. Salut salut, keren. emang aku Yeay. basicnya mellow gitu. Aku kan orangnya basicnya mellow. Jadi Iya, jadi disuruh gampang nangis di, ya udah ayo. kayak Emang, kayak emang kayak disentil gitu. oke. Berbanding Apa yang Nangis. dipikirin tuh? berbanding terbalik sama Banyak, adegan marah banyak. ya. Adegan marah itu Ah aku iya nggak bisa. benar. Jadi aku ini kan orangnya nggak Sering pernah banyak marah sama spell ya? sekali. Hah? Asik, Oh, asik. oke. Aku orangnya Coba nggak pernah lanjutin marah lanjutin. dalam kehidupan nyata. Tanya ada orang-orang terdekat gue, aku tuh orangnya nggak pernah marah gitu ya. Kalau ada sesuatu tuh pasti dipendem gitu, nggak pernah yang marah gitu. Dipendam. Aku waktu ada adegan marah ke Alisa, itu aku bingung. Aduh, aku kalau marah gimana? Akhirnya aku bingung sendiri gitu. Banyak Aku tag kalau marah ulang. gimana? Akhirnya ya lumayan. Terus itu pasti di gitu kan, udah susah konsen. Terus dialognya panjang, disuruh marah-marah, aduh aku bingung aja gitu. Bingung. Tapi ya Bisa bantuin nggak I buat did my adegan best. marah-marahnya itu? Banyak gitu. Dia suka ngasih referensi dalam gestur, gerakan, misalkan kurang gini. Atau lebih lagi kadang dia suka ngasih Lebih dapat referensi ya. gitu. Referensi ekspresi. Oke, ini ada yang nanya lagi. Buat Dul, karakter Haris itu sesuai gak sih dengan karakter asli keseharianmu atau beda jauh banget? Ya kalau di Gimana film Dir Imamku ini kan menyesuaikannya? si Haris musisi ya. Si Haris ini kan anak band. Oh, nggak beda jauh sih sebenarnya. Nggak beda jauh jadinya. Jadi emang ada beberapa scene yang emang ya, aku bisa memerankannya dengan gampang karena emang keseharianku seperti itu. Ada lagi mungkin apa ya selain band, mungkin dia suka sama hal yang berbau religius, bukan alim loh ya, bukan alim gitu, bukan alim. Dia suka sama hal yang berbau religius gitu. Itu mungkin ada kesamaan. Jadi waktu pakai baju koko itu ya udah nggak aneh lagi karena emang aku suka sama hal-hal seperti itu. Aku kadang kalau misalkan lagi bulan Lebaran gitu ya, tahun lalu misalkan manggung, aku sering pakai baju koko atau baju batik. Jadi pas pakai baju koko gitu udah nggak aneh lagi gitu, udah nggak menyesuaiin Udah nggak canggung ya? tuh, udah nggak canggung gitu. Mungkin dua itu sih. Suka bukan alim loh, kalau si Haris emang alim gitu. Kalau aku nggak alim, cuma suka sama hal yang berbau religius gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kan ada adegan nikah, terus ini nih, banyak banget yang nanya dari tadi. Makanya aku mau nanya, sudah hafal belum doa malam pertama dulu? Lupa waktu syuting Oh, aku lupa. hafalin. Waktu syuting aku hafalin, kan harus dibaca kan. Harus dibaca. Jadi ada beberapa surat yang aku harus ngafalin gitu, kayak surat An-Nisa ayat 1. Terus doa malam pertamanya emang aku harus ngafalin gitu. Jadi emang cuma lupa sekarang Karena udah lupa. Ya ngapain aku baca doa malam pertama gitu. Coba tahu kan persiapan. Tadi nikahnya aja ada gladi bersihnya loh. Tapi waktu syuting hafal banget gitu. Nih, wah banyak banget yang nanya soal doa malam pertama ini. Hobi banget kalian kayaknya. Iya, Kayak emang penonton aku tuh sering bilang salah satu ya banyak ilmu yang aku dapetin di sini, kayak aku baru tahu tuh kalau malam pertama tuh ada doanya gitu. Oh gitu ya Kak, aku baru tahu. Iya. Aku baru tahu juga. Iya, ntar kita praktekin kalau udah nikah ya. Wah, udah ada rencana nikah aja ini. Amin, kita doain aja ini ya. nih. Dari Mimin ada pertanyaan dari Mimin film Dear Imamku. Scene paling susah untuk menjiwai bagian mana sih?
untuk kalian Aduh, berdua? lupa aku. Kalau aku ini Kisah kali dulu ya deh. pas berantem sama, bukan berantem ya, tapi apa sih berargumen sama pendapat masing-masing gitu. Jadi pada saat kita nikah sih lebih tepatnya gitu ya. Karena kan kalau pacaran sama nikah tuh beda banget ya, beda jauh kehidupannya. Nah, karena Haris sama Alisa masih kategorinya apa ya, masih cukup muda gitu ya, jadi masih kenceng nih sama ego masing-masing gitu, jadi mereka ada berantem gitu, terus yang dimana aku sama Mas Dul kan alhamdulillah banget ya, jangan sampai ya, sampai sekarang ini belum belum pernah berantem yang begitu dalam gitu sampai teriak-teriak atau kayak bales-balesan gitu. Ya. Kamu kan gini, enggak, aku nggak pernah gitu sama Mas Dul, alhamdulillah gitu di real life. Terus di adegan harus kayak gitu, jadi menurut aku kayak aduh, ya harus latihan berapa kali nih Mas Dul? Kayak kita harus latihan sampai 10 kali untuk bisa Iya. bener-bener mateng gitu dialognya. Ya, gitu ya. Sama sih aku juga Itu yang ada kalian marah-marah itu. latihan? Yang marah-marah itu karena aku Itu orang ada nggak bisa kalian marah. latihan Itu ada kalian artinya latihan di luar scene atau di luar tempat syuting atau gimana tuh? Untuk Ya dapetin di tempat feel. base camp, di tempat tunggu. Aku inget waktu itu malam-malam tuh. Malam-malam Sampai seperti ini. Sampai aku mabuk dialog waktu itu. Jadi banyak Iya, banget Mabuk Dul, dialog. panjang. Iya. Untungnya ada tempat bersandar gitu. Siapa tembok? Iya, ya bantal maksudnya. Ya ampun, kalian gemes banget. Aku gak kuat. Siapa bersandar? Get overload kalian. Seperti ini kayak gini-gini sandarannya. Iya, kayak gitu. Maksudnya. Kalian kalau di real life juga emang segemes ini ya, artinya ya, nggak cuma di film doang. Gemes banget lihat kalian, ampun deh. Iya, Kan tadi alhamdulillah. Ya ampun, aku udah banyak orang lokasi itu yang aduh bucin gitu. Tapi kalian gak malu-malu ya, artinya gitu. di lokasi. Enggak lah, ngapain Nggak- gitu. nggak jaim kita ya? bucinnya masih batas Dalam batas wajar gitu. wajar. Bukan Batas yang kayak emang wajar. bener-bener gimana gitu. Karena kan kita Yang juga sampai- tahu. Iya, misalkan waktu itu ada momen Enif tuh berapa bulan aku lupa, aku bawa bunga gitu sampai nunduk gitu di depan penonton lagi di depan para cast gitu. Ada aduh bucin gitu. Aduh. Nih, Gitu deh. apain kok tiba-tiba tanya skuter listrik? Enggak, ini dulu ya, bentar ya. Tanya skuter listrik nanti aja. Ada tawaran film lagi nggak untuk Tisa sama Dul? Ada. Apa tuh, Tis? Tungguin ya. Belum mau Kita kasih bocoran dikit gitu? Mudah-mudahan kalau misalnya banyak peminatnya Diri Imam ada 2. Waduh, tuh. Makanya segera ditonton film Dear Imamku. Biar Kalau ada aku Dear ada Imamku sih. season 2. Apa? Dul, Cuma ada tawaran film apa lagi nih? masih nanti lah, aku masih pengen apa ya, aku kan sebenarnya passionnya kan di musik. Semenjak kemarin syuting kan musiknya kayak agak kosong gitu, pengen diisi dulu musik beberapa single baru oke, ayo kita main film lagi gitu. Tapi kalau hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa direncanain juga sih ya, kita yang merencana, Tuhan yang menghendaki kan. Kalau Tuhan menghendaki aku main film lagi ya gimana, gitu. Asik. Bener ya? Asik. Jadi religius Iya, ini ya, kayak- Dul, kayaknya. Enggak, kayak karena aku udah bilang aku suka hal yang berbau religius sama kayak Haris gitu. Kayak contohnya film dari Imam, kok aja nggak pernah kepikiran gitu bisa. Alhamdulillah posterku ada di bioskop, alhamdulillah gitu. Soalnya kan dari dulu kan aku pengen jadi musisi. Tiba-tiba kehidupan ini menuntunku jadi aktor gitu. Ya bukannya gitu deh. Tiba-tiba kehidupan lu menuntunku jadi pemain film gitu, alhamdulillah. Ini ada yang nanya nih, Dul, isi hostnya nggak? Isi osnya nggak? Soundtrack. Iya, alhamdulillah. Dul, isi soundtracknya ya? Soundtracknya juga laguku sama
Ya, lagu aku sama Pak Fadli yang berjudul Sang Pemuja gitu. Karena emang ceritanya nyambung juga. Alhamdulillah ada tempatnya laguku. Gitu. Ini ada yang nanya, Tisa gimana? Ada upcoming musik project juga nggak? Nah tuh, apa kalian ada project bareng untuk musik Amin. nih ya? Untuk musik Nanti abis didoain aja gitu, mudah-mudahan cepatnya. Abis Aku Cinta Fitri ya dulu ya. duet. Apa? Ya abis Kamu Cinta Apa? Fitri ya. Insya Allah duet. Aduh, guys. Aduh, aku sampai ke ini. Kursi sendiri. Gemes banget tadi. Mas Dul sinyalnya jelek. Tapi bisa, ini Cinta Fitri 2 bulan ya syutingnya. Aku kalau lihat Instagram kamu. Iya benar. Sebenarnya udah tinggal 50 hari lagi sih. Sama Oh aja. iya benar. Kita udah hari ke-10. Sama sih. Udah hari ke-10. Oke. Jadi dikit lagi insya Allah kelar ya. Abis Lebaran Juni. Abis itu baru deh ya sama Dul bikin musik bareng. Amin. Mas Dul sinyalnya jelek. Iya. Iya sebenarnya udah ada tabungan lagu ya Mas Dul ya. Halo. Udah ada tabungan, tinggal rilis. Udah berapa tabungannya? Banyak. Kemarin kita sempat buat gitu, buat iseng-iseng nulis. Kalian pacarannya produktif sekali ya, nulis lagu. Iya dong. Main film, nulis lagu. Pacaran harus Apalagi produktif nih? gitu. Gimana Ya, sih kok kalian produktif bisa pacaran dong. produktif kayak gitu? Ya mungkin karena Kan alhamdulillah biasanya kita berdua nih punya punya minat ke seni tuh punya ketertarikan terhadap dunia seni itu cukup besar gitu. Jadi kalau kita punya pacar yang malah menghambat kita, menjauhkan kita dari seni itu malah bisa jadi nggak bagus gitu ya. Jadi kalau kita punya pacar ya mungkin bisa juga, kalau punya pacar juga harus yang mendorong dia ke seni gitu. Seperti kalau dari anak Tisa Abdul sendiri Qadir gimana? Jailani. Ya, dia sendiri gimana? Kalau aku sih tipe orang yang jalanin aja ya, maksudnya kayak ya kalau memang dikasihnya dapat pasangan yang mendukung aku ya alhamdulillah banget gitu kan, apalagi kita berangkat di bidang yang sama itu di kesenian. Jadi kalau ngomong juga nyambung, kalau berdiskusi juga nyambung mengenai banyak hal. Jadi enak aja gitu kalau bikin karya bareng gitu, kayak bikin lagu, bikin film tuh enak gitu. Jadi nggak ada sesuatu beban yang kita punya. Jadi jatuhnya jadi kayak produktif terus, karena memang ya kita nyambung gitu dari banyak hal. Alhamdulillah nyambung, jadi enak gitu kalau jadi kesana kayak produktif gitu pacarannya. Kenapa pada nyuruh aku munduran dikit? Terlalu zoom ya? Katanya kamu terlalu cantik katanya. Mas Dul Cantiknya munduran kelewatan katanya gitu. Ikan goreng ikan hiu. Cakep. Bisa, I am nothing Ya, without you. cakep. Aja. Aduh. Pada Gak bilang, kerasa ya, aduh Wak, giginya udah pada berapa kering katanya. Iya, 1 jam ya ternyata udah hampir 1 jam. Ini ada bilang bahagianya kalian yang gemes, mereka yang bahagia katanya. Oke. Ini aku aja deh dari pertanyaan aku ya. Ini kan Oke. sebentar lagi 2 minggu lagi kan Lebaran nih ya. Gak kerasa lah 2 minggu lagi. Biasanya kalian ngapain sih kalau Lebaran sama keluarga? Ada yang disiapin nggak secara khusus gitu atau yang dinanti-nanti? Coba dulu. Kamu. Bebas, boleh, Ya bebas. kalau kita sih emang 2 hari Lebaran pertama emang mendedikasikan 1 hari itu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gitu ya. Entah makan bareng atau
atau mungkin ke bioskop bareng, atau Oh iya. pokoknya Nonton bareng ya? sehari itu sama keluarga aja. Tapi ya karena pandemi jadi tahun ini nggak bisa rame-rame kayak dulu, paling keluarga inti aja. Iya, nanti kita sih paling ya karena alhamdulillah di Lebaran film kita ada ya, maksudnya bisa ditonton gitu. Paling nanti ya keluarga kita nobar ya kan, siapa tahu nanti keluarganya Dul, keluarga aku bisa nonton bareng gitu. Jadi Mabar. seru kan? Ya. Iya. Iya kan? Ya artinya rencana Lebaran kalian nonton film bareng kalian ya? Ya. Tapi aku tipe Iya. orang yang malu sih kalau ngeliat muka sendiri di layar bioskop gitu, kayak jangan gitu, kayak malu. Oh gitu ya, ternyata Tisha pemalu ya. Kalau ngelihat muka sendiri di layar bioskop. Mm-mm. Tanya aja Mas Jul tuh kalau Terus jadi ada Iya, aku dia gitu di malu layar banget. tuh kayak gak mau nonton gitu. ada yang nanya nih premiernya gimana? Ada nobar Ketawa-tawa bareng nggak sama sendiri. penggemar? Ini sebelah saya kok kayak ketawa-tawa sendiri mulu. Kenapa kak? Coba gimana? Harusnya ada sih. Ada. Harusnya Ada premier bareng nggak sama penggemar? Gitu. ada, harusnya. Ada tuh katanya. Ada harusnya. Jadi buat penggemar yang Gitu. mau nonton, ini nanya nobarnya di mana? Coba dijawab antara dulu sama Tisa. Di Epicentrum. Belum tahu. Premiernya di Epicentrum. Mas Jul belum tahu. Yang jelas di XX1 ya, yang jelas di layarnya Cinema 21. Pokoknya follow aja info terupdate-nya di film_Dear Imamku, terus main picture official. Nah di situ tuh nanti ada info-info kita ada nobar gak gitu, karena kan kita juga masih dalam proses ini ya namanya SBB ya gitu. Nanti kan protokol kesehatannya pasti dijelasin nanti di Instagramnya main picture ya kan Kak Dul? Ya, aku tadi main nggak saya Epicentrum. Epicentrum siapa yang nobar di situ? Film apa tuh? Film Wonder Woman. Nanti ditanyain lagi nih, wow daripada beli di Epicentrum nggak ada orang-orangnya. Pokoknya kata Mimin film Dear Imamku, tunggu update premier di sosial media film Dear Imamku ya teman-teman sahabat Antara. Benar sekali. Oke deh, ini kan udah mau jam 5. Mungkin kalian mau ngabuburit sama keluarga, gitu ya. Oke, kita sudahi dulu perbincangan kita hari ini. Ada sepatah dua patah kata lagi yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Antara nih dari Tisa sama Dul. Mas Dul. Lihat bintang melalui teleskop. Jangan lupa nonton film Dear Imamku di bioskop. Yeah. Ini Dul emang sukanya gitu ya sekarang, main pantun. Dia enggak, dari dulu sih kayaknya dia suka main pantun. Oh gitu. Nilai bahasa Indonesianya tinggi kayaknya dulu di sekolah. Oh ya tinggi banget tuh. Masalah puisi apa tinggi banget lah. Asik, gaya banget, asik. Semuanya pada bilang sukses ya filmnya, sukses Ya, semua. makasih. Kalau dari Tisa gimana nih? Kalau dari aku, Pantun juga dong. Hah? Pantun juga dong. Gak mau. Pantun juga. Kalau dari aku, pokoknya kalian semua, aku harap jangan lupa menonton film Dear Imamku, karena di situ tuh banyak banget pelajaran dan hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu, termasuk kalian-kalian semua yang sedang merencanakan pernikahan di usia muda seperti nggak jadi deh seperti kalian emang lagi merencanakan? Kamu kayak gitu ngeselin, ngeledek seperti apa tuh, pokoknya ya seperti itu. Kalian harus nonton dulu nih film Dear Imamku, karena di situ nanti banyak banget pegangan-pegangan tentang kehidupan, khususnya untuk generasi muda, ya kan? Lebaran di bioskop. Oke, makasih Tisa, makasih Dul udah nemenin aku selama hampir 1 jam, walaupun tadi sempat keputus-keputus. Tapi obrolan kita sangat menyenangkan, apalagi
melihat kalian dengan kegemasan kalian. Semoga kalian selalu bahagia, selalu seperti ini ya. Semoga nggak ada berantem-berantem. Semoga Amin ya semoga Allah, bener amin ya nih Allah. yang di filmnya jadi kenyataan, nikah beneran. Amin, amin. Karena tadi Wah, paling kencang pada banget. bilang Amin. sukses kalian. Makasih, makasih. Oke. Bye Tisa, bye Dul. Thank you ya udah Bye gabung. Tisa, sampai jumpa di WhatsApp. Bye. Bye, Mas Oke. Dul. Dadah, assalamualaikum. Bye, kakak. Thank you ya. Thank you semuanya. Bye. Bisa live duluan boleh? Udah. Oke. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol bareng Tisa, bareng Dul Jalani. Jangan lupa nonton film Dear Imamku di bioskop terdekat tanggal 13 Mei 2021. Kan lumayan untuk mengisi waktu lebaran kalian, karena kan lebaran diminta di rumah aja, nggak boleh pulang kampung. Jadi jangan lupa nonton film Dear Imamku di bioskop terdekat. Dadah, sampai bertemu di Bincang Antara selanjutnya.